Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah anak-anak, kita jumpa lagi di pagi yang sangat mulia ini, hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020. Kita melanjutkan kajian Badri kelima, Ustaz ya. Yeah. Pertemuan kelima. Kita angkat tema pagi ini targhibu fi jama'atil isya'i was subuh ya. Keutamaan sholat jamaah isya dan subuh. Baik anak-anak, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bi wa bi ulumi fid dari amin, khususan ila hadratin mu'allifi hadal kitab al-alamah al-imam Ahmad Zaini Dahlan, nafa'anallahu bi ulumihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka wa zakkina manasina ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullahu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, asqalu sholati 'alal munafiqina sholatul isya'i wa sholatul fajri. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Walaqad hamamtu an amura bis sholati fatuqama summa amura rajulan fayusalli bin nasi summa intalakam intoliko ma'i birijalin ma'ahum huzamu minal hatobin ila qaumin la yashhaduna sholata fa uharriqu alaihim buyutahum binnar. Baik anak-anak, kita baca urai kajian pada pagi hari ini satu hadis. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya, barang siapa yang melaksanakan sholat isya fi jama'atin, dengan berjamaah, faka'an nama koma nisfal lail, seperti atau sebagaimana orang yang sholat berjamaah itu menghidupkan separuh lail, koma nisfal laili. Wa man sholat subha fi jama'atin, dan barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, faka'an nama qomal laila kullahu, seperti dia melaksanakan qiyamul lail seutuhnya, kullahu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dawuh, asqalus sholati, abot-abote sholat, alal munafikina ing atase wong munafik, iku sholatul isya'i, sholat isya. Bagi orang munafik itu sangat berat melaksanakan sholat isya, apalagi berjamaah. Wa sholatul fajri, dan sholat subuh bagi orang munafik. Ya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sholat semuanya ya, bukan isya dan subuh, melaksanakannya dengan berjamaah. Amin. Walau ya'lamuna ma fihima, ini lanjutannya. Walau ya'lamuna, seandainya ya'lamuna mengetahui orang-orang munafik itu, ma fihima, manfaat atau faedah fihima di antara sholat isya dan subuh, la atau huma, mereka akan mendatanginya, walau habban, walau dengan merangkak, ngesot, bahasa Jawanya itu ngesot, masya Allah.
Seandainya kita tahu itu manfaat faedahnya, kita akan datang walaupun dengan merangkak. Rasulullah melanjutkan walaqad hamamtu, dan sungguh saya berhamamtu itu ada sejauh apa sengaja keinginan yang kuat, tapi belum terlaksana. Hanya keinginan ya. An amura bis sholah, untuk memerintah sholat ya, fatuqoma dilaksanakan, summa amura rajulan, memerintah seorang laki-laki, wa yusolli bin nasi, untuk sholat berjamaah, memerintah sholat berjamaah. Summa in toliqo ma'i, kemudian bersama saya rijal birijalin, orang-orang laki-laki, ma'ahum, bersama orang laki-laki itu khuzamu minal hatobi, dengan membawa sebongkok kayu ya, ila qaumin, maring kaum, la yasyaduna, kang ora nyekseni utawa melaksanakan sholat as-sholata, fa uharriko, dan membakar, alaihi mengatasi kaum utawa nas, buyutahum ing omahe wong, binari kelawan geni. Jadi orang-orang yang tidak melaksanakan sholat subuh berjamaah itu akan dibakar rumahnya. Rasulullah sampai akan melaksanakan itu, betapa besar manfaat atau faedahnya ini. Itu sekilas pembacaan. Nanti kita akan kaji lebih dalam lagi uraian kalimat per kalimatnya bersama Ustadz Muhid ya. Gini Ustaz, bagaimana di sini ada kalimat man sholal isya fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal laili. Dilanjut lagi man sholla subha fi jama'atin fa ka'annama qama laila kullahu. Itu maksudnya bagaimana? Terima kasih Ustaz. Nana, Bapak Ibu, wali murid, santriwan santriwati MTS Negeri 6 Pasuruan. Hadis yang dibaca oleh Ustadz itu perlu kita renungkan bersama-sama, khususnya anak-anakku dan orang tua yang ada di rumah atau di mana pun. Tadi digambarkan oleh Nabi, orang yang sholat isya berjamaah itu seakan-akan menjalankan ibadah separuh malam, nisfal lail. Ini bahasa Arabnya separuh. Nah, ini bayangkan anak-anak, mampukah kita ini menjalankan sholat sunnah mulai maghrib sampai jam 12? Ini berat itu. Nah, sholat isya berjamaah itu nilainya jauh lebih baik dibanding orang yang sholat sunnah separuh malam, atau nilainya sama. Nah, kalau sholat subuh itu seluruh malam, nah itu bandingannya sholat sunnah. Begitu hebatnya, Masya Allah. Ini nanti ada cerita, Ustaz. Nah, ini ada renungan besarnya keutamaan sholat subuh, dan menurut saya pembangkit semangat. Nah, anak-anak saya ingatkan, dan ibu-ibu, bapak ibu wali murid, tolong ini diingatkan juga pada anak. Jangan sampai subuh itu nggak bangun, Ustaz. Menjadi usul fardhu subhi kawanan. Rakaat ini kawanan lillahi ta'ala. Tolong. Ini begini, di antara sholat-sholat yang istimewa betul itu adalah satu sholat isya, dua sholat subuh. Mengapa? Karena sholat subuh itu mengawali hari, Ustaz. Mengawali hari ya. Ya ini maka paling penting yang harus dijaga betul adalah pelaksanaan sholat. Khususnya biar ini konsisten memperhatikan sholat, khususnya yang sholat isya dan sholat subuh. Nah, mengapa dipilih dua itu? Tadi yang disampaikan oleh Ustaz Soleh, hadisnya sholat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah sholat isya dan sholat subuh. Asqalu sholati alal munafiqina sholatul isya'i wa sholatul fajr. Itu. Jadi ciri-ciri orang munafik itu, Ustaz, kalau mau melaksanakan sholat itu ogah-ogahan, males. Berat.
Wa idza qamu ila sholati Qamu kusala. usala. Ciri-ciri orang munafik. Ciri-ciri orang munafik itu Ustaz. Nah, kedua dia sholat biar dilem di bapak ibunya. Dia dilihat oleh manusia biar dilem orang tuanya, itu ciri kedua. Jadi ciri pertama orang munafik kalau sholat kusala, bahasa Arabnya anak kusala, kaslan kusala jamaah. Nah itu Ustaz, jadi jenengan tadi kalau pas hadis yang jenengan baca tadi, asqalu sholat alal munafikin sholatul isya wa sholatul fajri. Itu surat di surat An-Nisa. An-Nisa ya, sholat perempuan berarti ya. Munafikina yukhadi'una Allah lupa saya. Innal munafikina yukhadi'una Allah al-ayah. Ya, intinya Wa idza qamu ila sholati qamu husala. Itu Nisa ya. Surat perempuan berarti itu. Nah, ini anak-anak sudah diingatkan oleh hadis yang dibaca oleh Ustaz Soleh tadi. Jadi ciri orang munafik itu kalau sholat itu berat, males, wes itu jelas munafik orangnya. Nah, ingat bahwa innal munafiqina fi yukhadi'unallaha menipu Allah. Oh ya, menipu ya. Iya, menipu Allah. Allah juga menipu. Ya Allah, itu lanjut gitu. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa yukhadi'uhum. Ya, jadi orang munafik itu menipu Allah. Allah yang menipu. Khadi'uhum. Mulane waladina idza qamu ila sholati qamu kusala. Nah, ini anak-anak tadi diingatkan oleh Ustaz Soleh melalui hadis. Mari kita semangat untuk sholat isya dan sholat subuhnya berjamaah. Coba ada cerita begini Ustaz. Iya, gimana? Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan sholat subuh berjamaah tentunya. Setelah sholat subuh Rasul pulang ke rumahnya. Lah, di rumah ada putrinya yang namanya Aisyah ya. Yang bernama ya putrinya Fatimah Ustaz. Pulang di rumahnya, loh, Fatimah masih tidur Ustaz. Nah, akhirnya apa? Begitu Rasulullah menjumpai putrinya Fatimah masih tidur, Rasul membangunkan, Fatimah. Umi. Iya. Dibolak-balik ini. Rasul membolak-balik tubuh Siti Fatimah putrinya tadi untuk dibangunkan. Ini begitu pentingnya karena kata Rasul, ini Allah sedang membagi rezeki, kamu kok tidur? Akhirnya begitu dibangunkan oleh ayahnya, langsung berangkat mencari wudhu, melaksanakan sholat. Tapi belum sampai terbit matahari Ustaz. Nah, itu sebuah kisah. Berarti ini menjadi pembelajaran kepada kita sebagai orang tua dan anak. Kalau kita tidak bisa beramal soleh untuk diri kita sendiri, sholat jamaah sendiri, harus melihat keluarga. Betul. Mau berangkat ke masjid atau musola, berarti melihat keluarga kita yang sudah wajib untuk melaksanakan sholat, kita ajak untuk bersama. Betul. Khususnya isya dan subuh. Begitu pentingnya. Di hadis tadi sudah disebutkan. Di Al-Quran ada lagi, itu di surat Al-Kahfi Ustaz, yang sering saya katakan, aqimis sholata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Sholat yang disaksikan malaikat itu hanya sholat subuh. Nah, biasanya arah-arah itu nek subuh itu tangine kawanan. Bagaimana ini? Kok bisa anak sanawiyah itu bangunnya kok jam 6? Itu kan subuhnya sudah tadi yang disebut usolli fardhus subhi rakaataini kawanan karena bukan duha ya. Bukan subuh. Masya Allah. Naudzubillah ya. Ini Ustaz, Masya Allah, betapa pentingnya kalau kita ini bisa mengambil
hikmah dari hadis ini untuk memotivasi kita semuanya bersama keluarga untuk bisa menjaga kesolehan amal kita dan keluarga kita, ya, karena kita semuanya punya tanggungan untuk menjaga keluarga dari api neraka. Gimana ayatnya itu? Betul, Ustaz. Ini kebetulan ada hikmahnya. Ada sholat subuh adalah penyelamat dari neraka, Ustaz. Betul yang saya katakan. Hadisnya layali jannar ahadun sholat qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Kata Rasul, tidak akan masuk neraka. Tidak akan masuk neraka. Orang yang melaksanakan sholat sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya matahari. Itu yang dimaksud adalah sholat subuh, Ustaz. Lan yalija, Ustaz. Nah, itu jenengan yang nanti yang bahasa Arabnya lan yalija anaro itu ya. Tidak akan masuk neraka, Ustaz. Iya, lan itu punya arti tidak akan masuk kepada fi'il, Ustaz, ya. Iya, iya. Yaliju terus layija. Iya. Gimana, Ustaz? Kok jadi kalau fi'il mudhari yang iya, betul. Lan itu punya arti tidak akan. Asalnya yaliju yalijan naro. Nah, tidak akan masuk neraka. Orang yang sholat Sopo ahadun, orang yang sholat qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Itu yang jenengan tanyakan tadi, ya. Mudah-mudahan kita bisa beramal sebagaimana Rasulullah memberikan banyak contoh, ya, dan memotivasi dari beberapa cerita-cerita atau hikayah-hikayah ini. Oke. Bagaimana ini? Terus. Terima kasih Ustaz Saleh. Tadi sudah banyak hadis yang jenengan baca. Saya menambahi. Ini sama lanjutannya tadi ini. Ya, Rasulullah. Nah, ini lanjutannya hadis tadi. Walau ya'lamuna ma fihi ma la atauhuma. Masya Allah. Begitu. Walau habwan. Masya Allah. Ya, seandainya orang munafik itu, ya kita tahu berapa besarnya atau manfaatnya, luasnya yang ada di antara sholat isya dan subuh itu, la atau huma akan mendatanginya walau habuan. Walau haban ngesot, Ustaz. Iya, merangkak. Masya Allah. Itu begini, Ustaz, gambaran saya kalau di orang-orang. Misalnya di pintu masjid atau pintu musola itu ditumpuki uang. Iya. Uang, gambarannya ya. Gambarnya begitu. Apa sih yang ada di dalam keistimewaannya itu? Andai kata di pintu masjid itu ada tumpuan uang, miliaran begitu. Siapa yang sholat isya duluan? Yang datang dulu dapat banyak. Masya Allah, pasti maghrib juga di situ sudah kan. Subuh itu sebelum fajar dia jam walau habuan ngesot itu. Masya Allah. Saking tidak ditunjukkan oleh Allah apa sih yang ada di dalam sholat tadi. Oh, itu gambaran saya. Seandainya tahu, karena tidak tahu. Iya, karena masih ditutup, Ustaz. Hijabnya itu masih ditutup. Jadi saya, Ustaz Soleh, semuanya ini masih ditutup hijabnya oleh Allah. Nah, kecuali yang orang yang beriman. Mulane salah satunya tolok ukur orang yang iman kuat adalah sholat subuh dan sholat isya. Sholat isya dan sholat. Nah, itu tadi yang menghindari tidak disebut oleh orang munafik. Nah, ini Ustaz, sampai Rasulullah ini mempunyai niatan, ya, gambarannya ini kalimatnya adalah walaqad amamtu. Ya, ini ada fi'il yang fi'il mati diawali lakot, sungguh berarti. Sungguh. Betapa kuatnya keinginan Rasulullah untuk menyelamatkan umat untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kok tadi terus itu dibalik? An amuro bis sholati, untuk melaksanakan sholat subuh. Iya. Ya, fatukoma summa amara rajulan fayusolli binnas, untuk melaksanakan sholat ini artinya fayusolli binnas itu sholat berjamaah. Iya. Terus? Dan Rasulullah summa intolakomai birijalin. Rasulullah bersama orang-orang yang bisa kuat-kuat. Iya. Orang laki-laki membawa apa? Huzamun min hatobin. Sobongkok kayu. Iya. Ya, kayu. Untuk apa kayu? Sampai Rasulullah begitu, ya.
la yasyahaduna, tapi ini belum sampai terjadi. La yasyahaduna, mereka orang-orang yang tidak mendatangi sholat, ya, tidak melaksanakan sholat, fa uharriqu alaihim, akan membakar mereka binari buyutahum binari, rumah mereka dengan sing turu ngoten kanjenge dibakar. Jadi begini Ustaz, jadi layak ya itu sangat Kanjeng Nabi tekanannya gitu. Nek ana wong gak sholat jamaah subuh, bakar omahe, gampang gitu Ustaz ya. Itu sampai begitu ya. Itu mas pentingnya bagi anak-anak sekalian, mari bersama-sama Bapak Ibu mengingatkan, menteladani Ustaz tentunya yang mengajak jika dekat rumahnya dengan musola, dengan masjid, anaknya ada minimal ya tadilah Kanjeng Nabi pulang dari sholat berjamaah, putrinya masih tidur, maka dibangunkan. Fatimah Ustaz. Nah, ini Rasulullah sudah memberikan contoh. Contoh seperti itu, mari kita Bapak Ibu juga kita memberikan contoh pada anak. Mungkin begitu Ustaz yang Terima kasih Ustaz. Pembahasannya mudah-mudahan 1-2 hadis ini bisa memotivasi kita untuk melaksanakan sholat fardu berjamaah, khususnya sholat isya dan subuh. Berapa banyak fadilahnya. Ada hadis yang artinya yang siapa yang sholat sebelum subuh itu luwih utama kan. Iya, dengan dunia dan seisi dunia wa ma fiha, lebih baik itu daripada dunia seisi. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan kajian ini menjadi ilmu yang manfaat amin, kita sekalian, untuk anak-anak yang di rumah, dan kita berdoa mudah-mudahan kondisi yang semacam ini bisa pulih normal seperti pembelajaran yang sebelumnya sebelum ada corona. Ya. Doa Ustaz. Mari bersama-sama anak-anak, ibu-ibu, bapak ibu guru, anak-anak sekalian, bapak ibu ahli waris yang di rumah, kita akhiri kajian Badri yang kelima ini, kita tutup dengan panjang doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bil qulub wa dawaiya. Wa afiyatil abdani wa shifaiya wa nuril absar wa diyaya. Wa qutil arwah wa bidayya wa ala alihi wasallim. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm. Amin amin. Wa khairu ma fihi wa khairu ma qablahu wa khairu ma ba'dahu. Wa na'udzu bika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fihi wa syarri ma qabla wa syarri ma ba'dahu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhiran aku minkum tidak kana al-khata' min kalami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Aidi. Apa Pak Aidi? Sama ada itu. Nggak, stop aja, ada tulisan stop. Di anu dulu Pak Edi.